Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hafifah Siregar, NIM 0602171007. Saya dari Prodi Sejarah Peradaban Islam Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, kelompok KKNDR 58. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa subscribe, like, dan juga share ya. Nah, kali ini saya akan menampilkan video mengenai sebuah dinasti yang bernama dinasti Mamluk. Kata Mamluk berarti budak atau hamba yang dibeli dan dididik dengan sengaja agar menjadi tentara dan pegawai pemerintah. Setelah memeluk agama Islam, seorang Mamluk akan dilatih sebagai tentara berkuda. Mereka ini harus mematuhi Quraisyiyah, yaitu sebuah aturan perilaku yang memasukkan nilai-nilai seperti keberanian dan kemurahan hati, serta doktrin mengenai taktik perang berkuda, memanah, dan juga kemahiran merawat luka dan cedera. Sejarah terbentuknya dinasti Mamluk dimulai dengan terbunuhnya Sultan Malik al-Saleh dari dinasti Ayyubiyah pada 14 Sya'ban 647 Hijriah atau 22 November 1249 Masehi. Budak-budak asal Turki memperkuat dirinya dengan satu kesatuan yang terorganisasi. Hal ini dilakukan karena mereka menyadari bahwa pergantian sultan akan menggoyahkan kedudukan mereka. Dinasti Mamluk berkuasa pada tahun 1517 Masehi ketika kekalahan oleh Bani Utsmani. Dinasti ini dibagi menjadi dua periode. Periode pertama yaitu kekuasaan Mamluk Bahri yang berdiri sejak 1250 Masehi sampai berakhirnya pemerintahan Baybars tahun 1277 Masehi. Periode kedua adalah pada kekuasaan Mamluk Burji yang berkuasa sejak 1279 sampai 1290 sampai kerajaan ini dikalahkan oleh Bani Utsmani pada tahun 1517 Masehi. Kemajuan-kemajuan yang dicapai oleh dinasti Mamluk yang pertama adalah dalam bidang militer. Pemerintahan dinasti ini dilantik dalam kemiliteran. Para Mamluk yang dididik haruslah dengan tujuan untuk menjadi pasukan pendukung kebijaksanaan pemimpin. Ketua negara atau sultan akan diangkat di antara pemimpin tentara yang terbaik, yang paling berprestasi dan yang mempunyai kemampuan untuk menghimpun kekuatan, walaupun mereka adalah pendatang wilayah Mesir. Kemudian yang kedua adalah bidang pemerintahan. Dalam bidang pemerintahan, kemenangan dinasti Mamluk atas tentara Mongol di Ayu al-Jalut menjadi modal besar untuk menguasai daerah-daerah sekitarnya. Banyak penguasa-penguasa dinasti kecil menyatakan setia kepada kerajaan ini. Untuk menjalankan pemerintah di dalam negeri, Baybars mengangkat kelompok militer sebagai elit politik. Kemudian bidang yang ketiga adalah bidang ekonomi. Nah, dalam bidang ekonomi ini, dinasti Mamluk membuka hubungan dagang Prancis dan Italia melalui perluasan jalur perdagangan yang sudah dirintis oleh dinasti Fatimiyah di Mesir sebelumnya. Di samping itu, pertanian juga meningkat. Keberhasilan dalam bidang ekonomi ini didukung oleh pembangunan jaringan pengangkutan dan komunikasi antar kota, baik laut maupun darat. Kemudian yang keempat adalah bidang ilmu pengetahuan. Di dalam pengetahuan, Mesir menjadi tempat pelarian ilmuwan-ilmuwan asal Baghdad dari serangan tentara Mongol. Karena itu, ilmu-ilmu banyak berkembang di Mesir, seperti sejarah, perubatan, astronomi, matematik, dan ilmu agama. Dalam ilmu sejarah tercatat nama-nama besar seperti Ibnu Khaldun, Ibnu Taghribardi. Kemudian dalam bidang astronomi dikenal dengan nama Nasir al-Din al-Tusi. Di bidang keagamaan yang tersohor nama Ibnu Taimiyah al-Sayuti dan Ibnu Hajar al-Asqalani. Kemudian yang kelima adalah bidang seni dan budaya. Pengembangan arsitektur yang sangat tinggi tersebut ditopeng oleh datangnya beberapa insinyur teknik yang melarikan diri ke Mesir, mengalami perkembangan seni dan budaya secara cepat. Dengan prestasi-prestasi tersendiri seperti arsitektur, keramik, dan karya arsitek dalam logam.
Kemudian kemunduran dari dinasti Mamluk ini telah dicatat oleh sejarah bahwa pada masa dinasti Mamluk Bahri, Mamluk mengalami berbagai puncak kejayaan, utamanya pada masa Baibars memegang tampuk kepemerintahan. Setelah pemerintahan Mamluk Burji, dinasti Mamluk mengalami banyak kemunduran. Kemunduran itu disebabkan berbagai faktor, yakni faktor internal dan eksternal. Pada faktor internalnya itu, dikarenakan para sultan dari Mamluk Burji tidak memiliki pengetahuan cara mengatur roda pemerintahan kecuali latihan militer. Kemudian, banyaknya masyarakat yang dijangkiti berbagai macam penyakit yang meminta banyak korban. Kemudian faktor yang kedua adalah faktor eksternal. Salah satunya adalah munculnya kekuatan politik baru yang besar sebagai tantangan bagi dinasti Mamluk. Dan yang kedua adalah penyerangan tentara Utsmaniyah ke kota Kahirah Mesir. Mungkin itu saja video yang bisa saya tampilkan mengenai dinasti Mamluk. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Jangan lupa tetap stay di rumah dan ikuti protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah. Ingat, jika bukan kita, siapa lagi? Dan jika bukan sekarang, kapan lagi? Percaya pada diri sendiri bahwa kamu bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.